kalau satu kebohongan memberi makan hari ini tetapi mencuri masa depan banyak orang, kamu pilih yang mana? Kalau kebenaran bisa menyelamatkan ribuan orang tetapi menghancurkan hidupmu sendiri, apakah kamu masih berani mengatakannya? Dua pertanyaan ini menggigit dari awal, dan jawabannya akan mengejar kita sampai akhir. Malam itu seorang analis data junior duduk di bilik warnet, dan listrik di bloknya baru saja diputus sebagian. Namanya Arif, dan jari tangannya menekan tombol unggah berkali-kali. Layar menampilkan bar kemajuan yang bergerak lalu berhenti seperti napas yang tertahan. Di ponselnya masuk pesan dari nomor tak dikenal yang berkata satu kalimat singkat. Berhenti sekarang, atau besok orang tuamu menangis sendirian. Arif menoleh, lalu menatap lagi ke layar, dan kopi di gelasnya sudah dingin. Kita mundur sedikit, agar kamu paham mengapa satu unggahan ini seperti api kecil di gudang bensin. Kota tempat Arif hidup adalah megacity tanpa nama, dan semua orang sudah akrab dengan slogan yang manis tapi kosong. Mereka menyebut sebuah program bantuan darurat sebagai cahaya baru, dan media mengangkatnya seperti pahlawan super. Arif bekerja di organisasi audit publik yang mengandalkan angka, laporan, dan tanda terima. Ia percaya data itu seperti peta, dan peta yang jujur bisa membawa orang sampai rumah. Suatu malam ia melihat pola aneh di arus transfer dana, dan 3 perusahaan baru muncul seperti jamur setelah hujan. Usia perusahaan 12 hari, alamatnya ruang kantor bersama, dan direksinya juga merangkap di perusahaan lain. Peta uang terlihat rapi, tetapi peta barang menampilkan kosong, dan gudang di pinggir kota seperti mulut yang tidak pernah diisi. Arif mengirim bocoran kecil secara anonim kepada seorang jurnalis muda, dan ia pikir itu langkah aman. 1 jam kemudian, akun lamanya dibanjiri ejekan yang datang seperti air bah. Ada yang menyebutnya pemuda labil, ada yang menuduhnya pengkhianat, dan ada yang menyebutnya hanya cari panggung. Ia datang ke kantor keesokan paginya, dan ruangannya terasa lebih dingin dari biasanya. Kamu dipanggil tim kepatuhan, sekarang juga. Di ruang itu duduk seorang lelaki parubaya dengan dasi yang tidak pernah miring. Akses data semalam tidak sesuai prosedur, dan kami butuh penjelasan singkat. Arif menatap kertas daftar akses, dan semua jejak yang ia buka sudah tercatat rapi. Ia mencoba bernapas pelan dan menyebut bahwa ia sedang melakukan pengecekan internal. Semangatmu bagus, tetapi kamu belum mendapatkan izin, dan itu masalah. Lelaki ini adalah mentornya, dan selama ini ia percaya padanya seperti percaya pada tanda lampu hijau di jalan. Malam itu juga pesan ancaman datang lagi, dan isinya lebih tajam dari sebelumnya. Hentikan atau laporanmu akan jadi bahan tertawaan umum. Arif pulang ke kos kecil, dan ibunya menelpon dari kampung dengan suara hangat. Kalau lelah kamu bisa pulang, Nak. Kalimat itu sederhana, tetapi hati Arif seperti ditarik kedua arah. Ia ingin pulang dan aman, tetapi ia juga melihat angka yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Dana masuk seperti sungai, tetapi barang tidak mengalir ke dapur orang yang lapar. Di titik ini kita masuk ke pusaran pertama, dan pusaran itu memutar cepat antara takut dan berani. Malam berikutnya, Arif mengirim 2 file lagi, dan ia melakukan verifikasi silang dengan foto stempel waktu dari sopir truk. Ini rute kosong, dan tangki sudah terisi, dan kami tidak mengantar apapun. 1 kalimat dari sopir itu cukup untuk merobek kain iklan besar di jalan raya. Namun kisah yang benar tidak selalu menang di hari pertama, dan hujan komentar palsu turun lebih deras. Mereka memelintir narasi dan menyebut bantuan terlambat karena badai, dan mereka menempelkan gambar stok yang tidak ada hubungannya. Arif menahan marah, lalu memilih kembali ke angka, karena angka tidak punya emosi. Ia menemukan pola pengadaan yang berpindah tangan seperti kucing yang bermain dengan benang. Nama pemilik perusahaan berubah, tetapi rekeningnya bertemu di simpul yang sama. Di saat itu mentor memanggilnya untuk bicara 4 mata, dan nada suaranya terdengar seolah ramah. Saya di pihakmu, dan kamu anak baik yang cinta kebenaran.
Arif merasa sedikit lega, dan itu adalah lega yang salah tempat. Karena sesudah pertemuan itu, log akses Arif tiba-tiba dikirim ke komite yang dekat dengan para pemegang proyek. Beberapa jam kemudian beredar dokumen palsu yang seolah datang dari Arif, dan isinya membuatnya terlihat seperti pemfitnah. Media besar memukul gong, dan satu kanal menyebut Arif sebagai perusak harapan. Orang yang lapar tidak menyukai kata perusak harapan, dan itu wajar karena mereka butuh makan malam. Arif kehilangan pekerjaannya dalam waktu singkat, dan kosnya menjadi sunyi seperti halaman kosong. Di meja hanya ada nasi setengah porsi dan telur setengah matang, dan itu terasa seperti garis batas. Di titik rendah ini, ia hampir menekan berhenti, dan ia hampir setuju bahwa lelah itu alasan yang cukup. Lalu sesuatu yang sederhana terjadi, dan kesederhanaan itu mengubah arah. Kami butuh bantuanmu membaca angka, dan kami tidak paham tabel, tapi kami paham perut kosong. Yang berbicara adalah jaringan warga, dan di dalamnya ada sopir, pegawai gudang, relawan dapur umum, dan seorang perawat. Mereka tidak suka istilah teknis, dan mereka lebih suka bukti yang bisa dilihat mata. Mereka mengajak Arif ke pasar induk, dan mengajak melihat pintu gudang yang tidak pernah terbuka. Mereka menunjukkan peta perjalanan truk yang berhenti di titik yang sama, dan foto rak yang tetap kosong dari pagi sampai malam. Arif menyadari kebenaran tidak butuh pidato panjang, dan kebenaran hanya butuh jalur yang bersih untuk lewat. Ia mulai memecah dokumen besar menjadi potongan kecil, dan setiap potongan diuji oleh dua orang yang berbeda. Mereka membuat cerita yang pendek, dan cerita itu berpasangan dengan satu gambar sederhana. Misalnya uang cair hari Senin, tetapi truk tidak jalan hari Selasa, dan toko tidak menerima apapun hari Rabu. Fakta itu mudah dipahami oleh siapapun, dan kamu juga bisa mengikutinya tanpa peta rumit. Di tengah kerja ini, mentor kembali muncul, dan ia menawarkan pertolongan yang terdengar manis. Kamu butuh platform besar agar didengar, dan serahkan bahan mentahmu pada kami. Tawaran itu seperti gula di bibir, dan Arif hampir mengangguk. Namun sopir muda menarik lengannya pelan, dan matanya tajam seperti orang yang sudah sering ditipu. Kalau mereka manis sekarang, besok bisa pahit, jadi hati-hati. Arif menahan diri dan menolak halus, dan malam itu rumah kosnya digedor orang tak dikenal. Ketegangan naik seperti suhu kota siang hari, dan kamu bisa merasakan kulit ikut memanas. Keesokan paginya mereka mengubah strategi, dan mereka tidak lagi mengejar pengakuan cepat. Mereka memilih rilis bertahap dan verifikasi silang, dan setiap bukti punya kawan yang berdiri di sebelahnya. Mereka menyiapkan siaran langsung yang sederhana, dan kamera ponsel sudah cukup untuk mata dunia kecil mereka. Sebelum hari siaran, ancaman datang lagi, dan nada ancaman kali ini dingin seperti logam. Kalau kalian tayang, semua nama akan kami seret, dan tidak ada yang aman. Ibu Arif kembali menelpon malam itu, dan suaranya tidak bergetar. Kalau semua orang lapar, apakah kebohongan patut dibiarkan? Dan apakah masa depan boleh dicuri begitu saja? Kalimat itu tidak panjang dan tidak berputar, dan itu menancap lebih dalam dari 1000 poster motivasi. Arif menatap peta kecil yang mereka buat di kertas, dan peta itu hanya memiliki 2 warna dan 3 panah. Panah pertama menunjukkan uang masuk ke rekening, dan panah kedua menunjukkan truk tidak bergerak, dan panah ketiga menunjukkan rak kosong. Ia tersenyum tipis, dan rasa takutnya mengecil sedikit, meski tidak hilang. Hari siaran tiba, dan pasar induk sudah ramai sejak fajar. Udara bau sayur, solar, dan kertas, dan itu bau hidup yang jujur. Kamera dinyalakan, dan sambungan internet kadang goyah, namun cukup untuk berjalan. Jaringan warga mengajak kita melihat titik demi titik, dan mereka tidak mengajak untuk percaya buta. Mereka hanya berkata lihat, bandingkan, dan simpulkan sendiri. Ini peta perjalanan truk, dan hari ini jaraknya 0 km. Sopir tua mengangguk pelan, dan tatapannya menembus layar. Kami sudah menunggu kiriman sejak pekan lalu, dan tidak ada satupun yang tiba. Pegawai gudang menunjukkan rak yang menganga, dan cap tanggal di foto menegaskan waktunya.
Dapur umum kehabisan beras kemarin dan orang tua mengantre sampai malam. Semua bukti kecil dirangkai seperti manik-manik, dan tali yang merangkainya adalah kesabaran. Ketika itu semua tayang, tim humas proyek berusaha menutup suara dengan kata-kata manis. Ini hanya keterlambatan teknis, dan semua akan sampai tepat waktu. Tapi penonton sudah melihat peta jarak nol, dan peta yang jujur sulit dikalahkan oleh kalimat yang mengambang. Arif tidak tampil sebagai pahlawan, dan ia hanya berdiri di belakang layar dan menghitung napas. Ia ingat malam di warnet ketika lampu padam, dan ia ingat pesannya yang kasar. Sekarang ketegangan itu berubah wujud menjadi kejelasan yang sederhana, dan kejelasan itu keras kepala. Setelah siaran pertama selesai, mereka tidak buru-buru merayakan, dan mereka menyiapkan rilis kedua. Rilis kedua berisi bukti kontrak pengadaan yang bertumpuk pada jaringan keluarga, dan ada cap yang sama muncul berulang. Rilis ketiga berisi testimoni pekerja yang suaranya disamarkan dan isinya ringan tetapi membekas. Kami diminta memindahkan kardus kosong agar tampak penuh, dan kami menolak. Rilis keempat adalah ringkasan 3 kalimat yang mudah diingat, dan ringkasan ini menyentuh telinga dengan cepat. Uang datang, barang tidak datang, dan orang lapar makin lapar. Ada komentar sinis yang mencoba memecah fokus, dan ada akun yang tiba-tiba memuji berlebihan. Jaringan warga tidak menanggapi umpan itu, dan mereka tetap di jalur yang pendek dan jelas. Di sisi lain, mentor Arif kembali bergerak, dan ia menyusun jumpa pers kilat. Kita korban fitnah digital, dan kita akan mengambil langkah hukum. Kamera besar menyorot gedung yang berkilat, dan ucapan panjang mengalir tanpa isi yang baru. Namun penonton sudah membawa mata mereka sendiri, dan mata itu baru melihat peta yang jujur kemarin. Narasi manis mulai retak dan retakan itu berbunyi kecil tetapi selalu. Malam itu, Arif menemukan dokumen yang menautkan mentor pada arsitek jebakan awal, dan dadanya terasa berat. Ia duduk lama tanpa suara, dan secangkir teh dibiarkan dingin. Ia paham hari baik bisa patah oleh orang yang paling kamu percaya, dan rasa itu tidak mudah diobati. Ia menulis satu kalimat di catatan kecil agar tidak goyah lagi. Kebenaran tidak butuh pahlawan tunggal, dan kebenaran butuh kebiasaan jujur yang dibagi ramai-ramai. Besoknya jaringan warga mengajak aksi yang sangat sederhana, dan aksi ini tidak menimbulkan keributan. Mereka menamai hari itu hari diam yang jelas, dan mereka hanya menampilkan jarak tempuh 0 di layar ponsel. Tidak ada teriakan dan tidak ada dorong-dorongan, dan hanya ada data yang tidak bergerak. Penonton melihat sendiri betapa lama 0 itu bertahan, dan waktu berjalan pelan seperti orang menunggu kabar. Pada menit ke-19, akun resmi proyek mengunggah klarifikasi, dan kalimatnya berubah dari keras menjadi lembek. Kami sedang melakukan evaluasi, dan kami minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kata maaf penting, namun perut tidak kenyang oleh kata maaf, dan semua orang paham itu. Di balik layar Arif menyusun ringkasan akhir, dan ringkasan ini ia tujukan untuk orang yang sibuk. Ia menulis 3 bagian yang padat, dan masing-masing hanya 1 paragraf pendek. Bagian pertama menjelaskan arus uang, dan bagian kedua menjelaskan arus barang, dan bagian ketiga menjelaskan jurang di antara keduanya. Ia memastikan semua nama pribadi disamarkan, dan ia memilih fokus pada pola bukan pada gosip personal. Ia ingin cerita ini punya umur panjang, dan tidak mati karena musim politik lewat. Di akhir ringkasan, ia menulis pelajaran yang sederhana, dan pelajaran ini tajam tanpa perlu kata yang keras. Korupsi tumbuh dari kelelahan kita pada hal kecil, dan setiap tutup mata yang kecil menumpuk jadi gelap yang besar. Harapan yang sehat tidak lahir dari poster, dan harapan lahir dari kebiasaan saling cek dan saling kuat. Setelah semua tayang, hidup Arif tidak langsung berubah manis, dan ia tetap mencari pekerjaan baru dengan langkah pendek. Namun sesuatu bergeser tenang di kota ini, dan pergeseran itu terasa saat orang mulai bertanya dengan nada baru. Kalau uangnya sudah sampai, mengapa truknya diam dan mengapa raknya kosong? Pertanyaan itu sederhana dan keras kepala, dan pertanyaan seperti itu jarang kalah. Di hari Sabtu Arif bertemu lagi dengan ibu di panggilan video.
dan senyum ibunya tipis tapi hangat. Kalau kamu lelah, kamu boleh istirahat, namun jangan berhenti jadi orang baik. Arif tidak menjawab panjang, dan ia hanya mengangguk dengan mata yang jernih. Ia tidak menjadi pahlawan di poster, dan ia menjadi simpul kecil yang kuat di jaring yang lebih besar. Kita kembali ke dua pertanyaan di awal, dan sekarang kita bisa menyentuh jawabannya tanpa gemetar. Kalau satu kebohongan memberi makan hari ini, tetapi mencuri masa depan banyak orang, kamu pilih masa depan yang tidak dicuri. Kalau kebenaran menghancurkan hidupmu sendiri, kamu tidak berjalan sendirian, dan kamu berjalan bersama orang yang percaya pada kebiasaan jujur. Di bagian ini izinkan aku mengunci beberapa putaran kecil, dan putaran ini menjaga ritme agar kamu tetap terjaga. Ada kalimat ancaman yang membuat dada sesak, lalu ada verifikasi yang membuat napas panjang. Ada jebakan dokumen palsu, lalu ada koreksi yang tegas dan tenang. Ada rasa malu saat difitnah, lalu ada rasa terang saat peta menunjuk 0 km. Ada tawaran manis yang ingin menelan bukti, lalu ada tangan kecil yang menahan lengan dengan kalimat hati-hati. Naik turun ini bukan permainan, dan ini cara hidup bertahan di depan mesin yang dingin. Kita tidak memerlukan pidato marah, dan kita perlu jalur yang pendek dan jelas. Jalur itu adalah bukti kecil yang saling menjaga, dan jalur itu adalah telinga yang mau mendengar pelan. Kamu mungkin tidak bekerja di data setiap hari, dan kamu tetap bisa melihat yang jujur dan yang palsu. Yang jujur tidak minta kamu memuja, dan yang jujur hanya minta kamu melihat dan bertanya. Yang palsu selalu minta kamu cepat percaya, dan ia marah saat kamu minta waktu untuk memeriksa. Arif telah belajar pelan-pelan, dan pelajarannya juga milik kita bersama. Jangan berharap satu tembakan meruntuhkan tembok dan bangun jembatan kecil yang menyeberang setiap kali. Jangan mengidolakan satu orang dan bentuk kebiasaan yang bisa diwariskan pada banyak orang. Jangan menghabiskan tenaga pada ejekan dan simpan tenaga pada verifikasi yang sabar. Semua ini adalah cara sederhana untuk menjaga harapan, dan harapan yang dijaga bersama lebih sulit dicuri. Kamu mungkin bertanya, apakah Arif akhirnya aman? Dan jawaban jujur adalah hidup tetap naik turun. Namun ia tidak sendirian lagi, dan itu perbedaan yang besar. Ia berjalan bersama sopir, pegawai gudang, relawan dapur, perawat, dan teman-teman baru. Mereka tertawa kecil di sela kerja, dan tawa kecil itu sehat. Mereka mulai terbiasa dengan satu disiplin kecil, dan disiplin itu adalah mencatat apa yang mereka lihat dan menaruhnya di tempat yang bisa dicek orang lain. Mereka menutup celah yang bisa ditutup, dan mereka menunggu kesempatan menutup celah yang lain. Mereka tidak mengutuk gelap berkepanjangan, dan mereka menyalakan lampu kecil yang tidak mudah padam. Di akhir cerita ini, aku tidak memberikan akhir yang bising, dan aku memberi kamu ujung yang pelan namun dalam. Harapan yang dijual tidak akan pernah cukup kenyang, dan harapan yang dibangun bersama bisa menjadi roti yang dibagi rata. Kebenaran tidak harus berteriak untuk kuat, dan kebenaran cukup berjalan konsisten sampai orang lain ikut berjalan. Itulah mengapa kisah ini penting untuk telingamu hari ini, dan mungkin untuk hari lain saat kamu lelah nanti. Sekarang izinkan aku memberimu satu pelajaran yang bisa kamu bawa pulang, dan pelajaran ini singkat. Jangan biarkan kebohongan kecil lewat hanya karena capek, dan jangan biarkan masa depan dicicil oleh kompromi kecil. Pilih jalan yang jelas meski pendek, dan pilih kawan yang jujur meski sedikit. Itulah cara sederhana untuk tidak jadi korban janji yang manis tetapi kosong. Dan itulah cara sederhana untuk menjaga dirimu dan orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai habis, dan aku senang kamu bertahan di sini. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tekan tombol suka agar sinyalnya sampai ke banyak orang. Jangan lupa berlangganan kanal ini agar kamu tidak ketinggalan cerita berikutnya yang sama tajam namun mudah diikuti. Tulis komentarmu, karena aku ingin tahu bagian mana yang paling mengena di kamu, dan bagian mana yang ingin kamu dengar lebih banyak. Kamu bisa mendukung kanal ini melalui kode QR di pojok kanan bawah atau tautan di deskripsi, dan dukunganmu membuat lampu kecil ini tetap menyala.
Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang berbeda dan sangat kontras, dan kamu bisa memilih yang cocok dengan harimu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jaga dirimu agar tetap jernih dan berani bertanya.